Bayangkan memegang sebutir pasir di antara jari-jari Anda. Sekarang, bayangkan sesuatu yang sama kecilnya, tetapi cukup kuat untuk menjalankan smartphone, memandu rudal, atau memproses jutaan gambar medis dalam sehari. Objek kecil itu adalah microchip, jantung peradaban modern. Chip atau sirkuit terpadu atau integrated circuits adalah mesin tak terlihat di balik segalanya. Mulai dari aplikasi media sosial yang kita gulir hingga satelit yang mengorbit di atas. Namun, teknologi perkasa ini juga rapuh. Terlepas dari kepentingan globalnya, produksi chip bergantung pada segelintir perusahaan yang tersebar di beberapa negara. Amerika, Taiwan, Korea Selatan, dan Belanda mendominasi bidang ini, masing-masing mengendalikan bagian yang berbeda dari teka-teki teknologi yang luas. AS memimpin dalam desain chip dan perangkat lunak. TSMC Taiwan memproduksi prosesor paling canggih di dunia. Korea Selatan menggerakkan penyimpanan memori dengan Samsung dan SK Hynix, dan satu perusahaan Belanda, ASML, memproduksi mesin-mesin yang penting untuk membuat chip tercanggih. Ketidakseimbangan ini menciptakan keuntungan besar dan kerentanan geopolitik. Satu gempa bumi, perang dagang, atau konflik militer dapat menghentikan detak jantung digital dunia. Karena teknologi menjadi batas baru kekuatan global, pertempuran memperebutkan chip telah menjadi perjuangan yang menentukan di era kita. Sebuah perang chip yang sesungguhnya. Bab 1. Kelahiran revolusi mikrochip. Kisah ini dimulai pada pertengahan abad ke-20, ketika komputer masih besar, lambat, dan kikuk. Para ilmuwan mati-matian mencari cara untuk melakukan perhitungan lebih cepat. Terobosan datang dengan semikonduktor, bahan seperti silikon dan germanium yang dapat mengendalikan arus listrik. Pada tahun 1948, fisikawan Amerika William Shockley menciptakan transistor pertama, sebuah perangkat kecil yang dapat menghidupkan dan mematikan arus listrik. Itu revolusioner, lebih kecil, lebih cepat, dan lebih andal daripada tabung vakum kuno. Tak lama, dua insinyur, Jack Kilby dari Texas Instruments dan Robert Noyce dari Fairchild Semiconductor, mengambil langkah berikutnya. Alih-alih menghubungkan transistor individual dengan tangan, mereka membangun beberapa transistor menjadi satu wafer silikon tunggal. Inilah sirkuit terpadu, fondasi dari setiap chip modern. Inovasi Kilby dan Noyce memicu kebangkitan Silicon Valley, dinamai dari elemen yang menggerakkan penemuan mereka. Namun, chip awal mahal. Hingga pada saat Perang Dingin, pasar untuk chip baru terbentuk. Ketika Uni Soviet meluncurkan Sputnik pada tahun 1957, AS panik. Washington mencurahkan dana ke dalam elektronik canggih untuk bersaing dalam perlombaan luar angkasa dan militer. Chip mengendalikan misil, mengendalikan satelit, dan menggerakkan misi Apollo yang mendarat di bulan. Akhirnya, permintaan militer memberi jalan kepada ambisi konsumen. Para ilmuwan seperti J. Lathrop mengembangkan fotolitografi, yaitu proses yang menggunakan cahaya untuk mengukir pola mikroskopis pada silikon. Ini membuat chip lebih kecil dan lebih murah. Teknologi yang dulunya memandu roket, kini menggerakkan alat bantu dengar, kalkulator, dan akhirnya komputer pribadi. Zaman chip telah dimulai. Bab 2. Era Emas Amerika dan kesalahan pertamanya. Pada tahun 1960-an dan 70-an, Amerika berkuasa penuh dalam teknologi chip. Fairchild, Intel, dan Texas Instruments memimpin inovasi, tetapi keuntungan menuntut biaya yang lebih rendah. Tenaga kerja di California mahal, jadi perusahaan mencari ke luar negeri. Fairchild menjadi yang pertama mengalihdayakan perakitan ke Hong Kong, di mana upah hanya sebagian kecil dari upah di AS. Tak lama, pabrik muncul di Singapura, Malaysia, Korea, dan Taiwan. Itu tampak seperti langkah ekonomi yang cerdas. Asia mendapat pekerjaan, Amerika mendapat produksi yang lebih murah, dan kerjasama global memperkuat ikatan selama Perang Dingin. Tetapi kemitraan ini membawa konsekuensi tersembunyi.
Sementara AS berfokus pada desain, negara-negara Asia belajar bagaimana membangun dan akhirnya meningkatkan produk itu sendiri. Jepang khususnya bangkit dengan cepat. Dengan dukungan pemerintah, kredit murah, dan kebijakan proteksionis, perusahaan Jepang seperti Sony dan Toshiba mulai memproduksi elektronik kelas dunia. Walkman, pemutar kaset portabel, menjadi sensasi global dan simbol dominasi baru Jepang. Pada tahun 1980-an, Jepang telah menyalip AS dalam produksi chip memori, DRAM, memegang hampir seluruh pasar. Pembuat chip Amerika yang dulunya tak tersentuh, tiba-tiba berada di posisi defensif. Keseimbangan kekuatan telah bergeser, dan Washington menyadarinya. Bab 3. Serangan balik Amerika. Pada tahun 1989, muncul esai Jepang provokatif berjudul The Japan That Can Say No, menyarankan bahwa Jepang dapat menggunakan dominasi chipnya untuk menantang kekuatan AS secara ekonomi dan militer. Pesan itu mengejutkan Washington dan Silicon Valley. Amerika memutuskan untuk melawan, bukan dengan senjata, tetapi dengan inovasi. Generasi baru ilmuwan dan pengusaha merevitalisasi pembuatan chip AS. Lynn Conway dan Carver Mead memelopori metode untuk mengotomatisasi desain chip, membuatnya lebih cepat dan lebih murah. Perusahaan seperti Cadence, Synopsys, dan Mentor Graphics menjadi pemain penting dalam ekosistem baru, menyediakan perangkat lunak yang digunakan untuk merancang chip di seluruh dunia. Pada saat yang sama, sebuah perusahaan kecil Amerika bernama Micron menemukan cara untuk mengecilkan chip DRAM, memotong biaya dan mengalahkan Jepang dalam permainannya sendiri. Sementara itu, Intel, dipimpin oleh Robert Noyce dan Gordon Moore, memutuskan untuk berputar haluan. Tidak dapat menandingi produksi DRAM Jepang, Intel berfokus pada microprosesor atau otak komputer. Chip mereka menggerakkan IBM PC, dan tak lama kemudian, arsitektur x86 Intel menjadi standar global. Untuk tetap kompetitif, perusahaan AS memperluas kemitraan manufaktur di Korea dan Taiwan, membantu perusahaan seperti Samsung bangkit. Samsung melisensi teknologi DRAM dari Micron dan dengan cepat menjadi kekuatan global. Pada awal 1990-an, Amerika telah merebut kembali kepemimpinannya dalam semikonduktor. Korea menyusul di belakang, dan Jepang yang dulunya dominan mulai menurun. Tetapi kemenangan itu datang dengan sebuah biaya. Dengan menyebarkan manufaktur ke luar negeri, AS telah menciptakan raksasa baru yang tidak dapat sepenuhnya dikontrolnya. Bab 4. Eropa dan Taiwan memasuki permainan. Sementara perusahaan Amerika dan Jepang berjuang untuk dominasi, revolusi yang tenang terjadi di Eropa. Sebuah perusahaan kecil Belanda bernama ASML mulai membangun mesin yang menggunakan cahaya untuk mengukir chip. Seiring waktu, ASML mengembangkan litografi ultraviolet ekstrim atau EUV, teknologi yang sangat canggih sehingga tidak ada perusahaan lain yang dapat mereplikasinya. Mesin EUV mengandung lebih dari 450.000 suku cadang dan berharga ratusan juta dolar, namun penting untuk memproduksi chip terkecil dan tercepat. Hari ini, setiap chip mutakhir di bumi dibuat menggunakan peralatan ASML. Sementara itu, di Taiwan, seorang visioner bernama Morris Chang melihat peluang baru. Sebagai seorang veteran Texas Instruments, Chang diundang oleh pemerintah Taiwan untuk membangun industri chip lokal. Alih-alih merancang chipnya sendiri, perusahaannya, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC, berfokus semata-mata pada manufaktur chip untuk orang lain. Itu adalah ide yang berani dan brilian. Dengan menangani produksi, TSMC membebaskan startup dan desainer dari biaya besar membangun pabrik. Model fabless, desain di satu tempat, manufaktur di tempat lain, mengubah industri selamanya. TSMC menjadi pabrik pilihan, memproduksi chip untuk raksasa seperti Apple, Nvidia, dan Qualcomm. Taiwan, yang dulunya pemain kecil, kini memegang pabrik chip terpanjang di dunia, dan tanpa disadari, gudang arsenal geopolitik. Bab 5. Kebangkitan Tiongkok. Di Tiongkok era Mao, sains ditekan dan pembuatan chip hampir tidak ada.
Pada pertengahan 1970-an, hanya 1 dari 1.000 chip Tiongkok yang berfungsi dengan baik. Tetapi setelah negara itu membuka ekonominya, segalanya berubah. Tiongkok menyadari bahwa mengendalikan teknologi berarti mengendalikan kekuasaan. Ia mengundang perusahaan asing untuk mendirikan toko, tetapi selalu dengan syarat. Untuk mengakses pasar Tiongkok yang besar, perusahaan harus berbagi teknologi. Raksasa Amerika seperti IBM dan Qualcomm menjalin usaha patungan dengan perusahaan Tiongkok, menukar pengetahuan berharga dengan peluang penjualan. Mentara itu, perusahaan Tiongkok seperti Huawei mulai bangkit. Didukung oleh dana pemerintah yang besar dan dipandu oleh konsultan barat, Huawei memproduksi peralatan telekomunikasi yang lebih murah dan berkualitas tinggi yang segera mendominasi pasar global. Anggaran penelitian dan pengembangannya menyaingi Google, dan infrastruktur 5G-nya menjadikannya pemimpin dunia dalam komunikasi. Tetapi dengan kesuksesan, datang kecurigaan. Pemerintah Barat menuduh Huawei melakukan spionase dan memiliki hubungan erat dengan negara Tiongkok. Perusahaan lain, Jinhua, tertangkap mencuri rahasia dagang dari Micron Amerika dan bahkan menggugat perusahaan AS itu di pengadilan Tiongkok. Insiden-insiden ini memperdalam ketidakpercayaan dan mengungkap taruhan geopolitik dari pembuatan chip. Pada akhir 2010-an, ambisi Tiongkok jelas. Ia ingin kemandirian teknologi untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada chip Amerika dan Taiwan. Tetapi tujuan itu datang dengan tantangan besar. Bab 6. Perang Chip Berubah Dingin. Pada tahun 2020, AS memutuskan untuk bertindak. Khawatir tentang keamanan nasional dan meningkatnya pengaruh Tiongkok, Washington memberlakukan kontrol ekspor yang ketat. Perusahaan Tiongkok seperti Huawei tidak lagi dapat membeli produk apapun yang dibuat dengan teknologi Amerika, bahkan secara tidak langsung melalui pemasok seperti TSMC. Pukulan itu menghancurkan. Huawei kehilangan akses ke chip canggih yang dibutuhkan untuk smartphone dan jaringan 5G. Pada saat yang sama, AS menekan sekutu seperti Jepang dan Belanda untuk membatasi penjualan alat pembuatan chip kelas atas ke Tiongkok. Tetapi sanksi-sanksi ini juga datang dengan efek samping. Mereka mendorong Tiongkok untuk melipat gandakan inovasi, menginvestasikan miliaran ke dalam penelitian chip, terutama di RISC-V, alternatif open source untuk arsitektur x86 Amerika. Sementara itu, dunia semakin menyadari betapa sangat bergantungnya mereka kepada Taiwan. TSMC memproduksi lebih dari 90% chip paling canggih di planet ini, dan Taiwan terletak hanya 100 mil di lepas pantai Tiongkok. Ketika latihan militer Tiongkok mengepung pulau itu pada tahun 2022, dunia melihat betapa rapuhnya rantai pasokan itu. Jika konflik meletus di Taiwan, ekonomi global bisa runtuh. Setiap smartphone, mobil, dan pusat data akan terpengaruh. Zaman digital berada di ujung tanduk, diimbangi antara inovasi dan ketidakstabilan. Kesimpulannya, masa depan medan perang silikon. Kembali pada tahun 1965, salah satu pendiri Intel, Gordon Moore, memprediksi bahwa jumlah transistor pada sebuah chip akan berlipat ganda setiap 2 tahun, membuat komputer lebih cepat dan lebih murah. Ramalannya, hukum Moore, menjadi ritme kemajuan modern. Hari ini, seiring dengan meledaknya permintaan akan kecerdasan buatan, robotika, dan komputasi kuantum, prediksi itu masih mendorong industri. Namun, perang chip menunjukkan bahwa kemajuan teknologi bukan hanya tentang sains, ini tentang kekuasaan. Chip adalah minyak dunia modern, bahan bakar untuk segalanya, dari model AI hingga jet tempur. Tetapi tidak seperti minyak, mereka tidak ditemukan di tanah. Mereka dibangun di ruangan yang bersih oleh para insinyur, diukir oleh laser, dan dijaga oleh pemerintah. Perlombaan berlanjut. Para ilmuwan sedang mengembangkan struktur transistor 3 dimensi baru dan desain berbentuk tabung yang dapat merevolusi komputasi. Visioner seperti Jim Keller yang membantu merancang chip Apple dan AMD menemukan cara untuk mengemas 50 kali lebih banyak daya ke dalam setiap wafer.
perusahaan teknologi besar menciptakan chip yang disesuaikan untuk AI, cloud computing, dan mobil self-driving. Kemajuan ini akan membuat kecerdasan buatan lebih cepat, lebih murah, dan lebih ada di mana saja dari sebelumnya. Namun pertanyaan yang lebih mendalam tetap ada. Siapa yang akan mengendalikan kekuasaan ini? Jawabannya akan mendefinisikan tidak hanya generasi teknologi berikutnya, tetapi masa depan semua negara. Kisah chip tidak lagi hanya tentang mesin, ini tentang perjuangan manusia untuk membentuk, membagi, dan bertahan dari alat yang menggerakkan dunia kita. Saat dunia menyaksikan, perang chip berlanjut, sunyi, mikroskopis, dan lebih berdampak daripada perang apapun yang pernah terjadi. Sekian ringkasan buku pada episode ini. Semoga pembahasan tadi membuka wawasan baru ya. Jika kalian terbantu, like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih banyak, dan sampai jumpa di video berikutnya.